Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pada topik berikutnya, membahas tentang alkena. Alkena, apa sebenarnya alkena? Yuk kita simak baik-baik video penjelasannya. Alkena, pada topik terdahulu kita sudah baca tentang alkana ya. Jadi alkena ini merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki satu ikatan rangkap. Nah, di sini kenapa dikatakan tak jenuh? Karena hidrogen yang diikat tidak maksimum, ya. Jadi kalau yang alkana itu kan jenuh karena hidrogennya maksimum mengikat dengan karbon. Bagaimanakah untuk alkena ini? Alkena rumusnya adalah CnH2n-2. Misal ini ya, kalau kita punya C2, jadi untuk alkena itu yang paling terkecil adalah C2-etena. Tadi penambahannya berakhiran ena. Kalau tadi ana berakhiran ana, kalau alkena berakhiran ena. Jadi rumusnya adalah CnH2n-2. CnH2n-2. Jadi misalkan ini 2, N2 hanya kan 2 dikalikan dengan 2, 4 ya. Maaf, jadi misalnya adalah CnH2n. Misal dari sini namanya propena, butena, pentena, pokoknya berakhiran ena. Sifat umum dari alkena antara lain yaitu dia merupakan hidrokarbon tak jenuh ikatan rangkap 2. Alkena disebut juga sebagai olefin pembentuk minyak. Kemudian sifat fisiologis dia lebih aktif sebagai obat tidur, misalnya adalah 2-metil 2-butena. Sifatnya sama dengan alkana tetapi lebih reaktif. Kenapa dia lebih reaktif? Karena dia memiliki satu ikatan rangkap yang dimana ikatan rangkap tersebut memiliki ikatan pi. Sifat-sifatnya, gas tak berwarna, dapat dibakar, bau yang khas, kemudian bersifat eksplosif dalam udara. Jika pada konsentrasi 3-34%, terdapat dalam gas batu bara biasa pada proses cracking. Sifat-sifat fisika alkena. Alkena merupakan senyawa non-polar sehingga tidak larut dalam air dan memiliki massa jenis lebih kecil dari air. Alkena dapat larut dalam pelarut alkena lainnya, misalnya pelarut sama alkena ya, kemudian pelarut non-polar dan etanol. Pada temperatur kamar, alkena memiliki wujud gas pada C nomor 2, C3 dan C4. Sedangkan alkena dengan berat molekul lebih tinggi dapat berupa cairan dan padatan pada suhu kamar. Sifat fisik, maksudnya sifat kimia dari alkena, karena alkena memiliki ikatan rangkap sehingga dia lebih reaktif dibandingkan alkana. Reaksi yang terjadi pada alkena dapat terjadi pada ikatan rangkap, dapat pula terjadi di luar ikatan rangkap. Reaksi yang terjadi pada ikatan rangkap disebut sebagai reaksi adisi yang ditandai dengan putusnya ikatan rangkap. Kenapa disebut sebagai adisi? Jadi terjadi ada penambahan atom hidrogen. Jadi nanti ikatan rangkap yang merupakan ikatan pi berubah jadi ikatan tunggal. Kemudian alkena dapat mengalami reaksi polimerisasi dan dapat bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan uap air apabila jumlah oksigennya melimpah. Jika jumlah oksigen tidak melimpah, dia membentuk karbon monoksida. Sebagai apa alkena itu? Alkena digunakan sebagai obat bius bila dicampur dengan gas oksigen. Kemudian untuk memasak buah-buahan, misalnya seperti asetilen atau kita kenal dengan istilah gas karbit untuk mematangkan buah seperti pisang atau buah-buahan yang memang sengaja dimatangkan secara instan. Nah, alkena merupakan bahan baku industri plastik, karet sintetik, dan industri alkohol. Nah, ini rumusnya dari alkena. Jadi di sini semakin tinggi jumlah C, semakin tinggi berat molekulnya, dan ini mempengaruhi terhadap titik leleh, titik didih, dan massa jenisnya. Nah, pada C1 hingga C4 dia berwujud gas. Maaf, pada C2 hingga C4 berwujud gas. Pada C5 ke atas dia berwujud cairan.
Nah, alkena rumusnya adalah CnH2n. Untuk penamaannya, alkena selalu berakhiran ena. Nah, ini misalnya ikatan rangkap ada pada C nomor 1, dia dinamakan sebagai 1 butena. Kalau C-nya 2, dinamakan sebagai pentena. Oh iya, tadi ini saya belum memberikan topik ini. Untuk hidrokarbon bisa dituliskan dengan cara seperti ini. Dia menggunakan rumus seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Satu sudut garis ini menunjukkan 1C. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada C-nya 4 sehingga namanya adalah butana. Tetapi karena dia memiliki ikatan rangkap pada C nomor 1 sehingga namanya adalah butena. Jangan lupa dituliskan pada C nomor berapakah ada ikatan rangkapnya. Namanya 1 butena. Sama seperti di sini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Pentana, karena dia punya satu ikatan rangkap namanya pentena pada C nomor 1. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6C namanya adalah heksena. Bagaimanakah dalam suatu senyawa ada 2 ikatan rangkap? Jadi di sini dituliskan kata di, jadi diena. Artinya ada 2 ikatan rangkap. Pada ini 1, 2, 3, 4. Karena 4 adalah butana, tetapi dia memiliki ikatan rangkap pada C nomor 1 dan C nomor 3. Sehingga namanya adalah 1,3 butadiena. Lantas bagaimana kalau ada cabang seperti di sini? Nah, di sini kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia memiliki rantai induk adalah 5, jadi pentana. Tetapi ada ikatan rangkap pada C nomor 1 dan C nomor 4 sehingga namanya adalah 1,4 pentadiena. Jadi ada 2 ikatan rangkap. Pada C nomor 3 ada cabang metil. Jadi secara lengkapnya senyapnya bernama 3 metil 1,4 pentadiena. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana hibridisasinya. Untuk alkena, dia mengalami hibridisasi sp2. Jadi ada 1 ikatan pi di sini dan 3 ikatan sigma. Nah, ini ikatan sigma, ada ikatan pi. Jadi perlu diingat, ketika ada ikatan rangkap 2, menandakan ada 1 ikatan sigma, ada 1 ikatan pi. Nih. Nah, untuk geometrinya, ada yang dinamakan sebagai cis, ada yang dinamakan sebagai trans. Kapan dikatakan cis, kapan dikatakan trans? Dikatakan cis jika posisi jika posisinya sama-sama dalam posisi yang sama. Misalkan ini sama-sama di atasnya. Kalau trans, posisinya berseberangan. Misal ini ada cis 2 butena, trans 2 butena. Jadi ini kalau dari letaknya posisi cis pada posisi yang sama. Bisa di bawah semua, bisa juga di atas semua. Kalau yang trans letaknya adalah berseberangan. Nah, tata nama alkena. Rantai utamanya kita harus menghitung dulu apa jumlah C-nya. Hampir sama kalau kita menamakan golongan alkana. Kita tuliskan dulu berapakah jumlah C-nya, kita hitung. Untuk penamaannya berakhiran ena. Jadi diingat kalau alkana ana, kalau alkena ena, kalau alkuna adalah una. Penomoran dimulai dari dicari di sini yang mengandung ikatan rangkap pada nomor terkecil. Kita cari penomorannya yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Penomoran dan penomoran gugus cabang sama dengan alkana. Nah, seperti di sini. Ini contohnya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ini kan C-nya 4 jadi butana. Tetapi penomoran dimulai dengan yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi kan di sini ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Namanya adalah 1 butena. Kalau di sini dihitung 1, 2, 3, 4. Jadi pada C nomor 2 ada ikatan rangkap. Namanya adalah 2 butena.
Nah, lanjut ke sini, bagaimana kalau ada cabang? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Bu, bagaimana kalau penomorannya dimulai dari sini? Boleh saja, asalkan penomoran dimulai dengan yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, pada C nomor 3 ada cabang metil, pada C1 dan C4 ada ikatan rangkap, sehingga namanya adalah 3 metil 1,4 pentadiena. Nah, berikut ini ada 4 contoh soal ya. Silakan kalian kerjakan, silakan kalian tuliskan jawabannya di grup WhatsApp. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.